Saya akan melanjutkan setelah pujian penyembahan bagi Tuhan. Kita akan membaca, menikmati kebenaran firman Tuhan. Karena firman adalah pedang roh yang amat dahsyat. Karena kita percaya ketika Tuhan berfirman, maka semuanya jadi. Sebelum kita membaca firman atau menerima kebenaran firman, mari kita berdoa. Ya Bapa yang kami tinggikan dan kami muliakan di dalam nama Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita saat ini hamba-Mu akan membawakan firman-Mu Tuhan. Sebagai sumber kekuatan yang dahsyat dalam kehidupan kami orang-orang yang percaya. Karuniakanlah kepada hamba-Mu perkataan-perkataan yang berasal daripada-Mu, sehingga ketika perkataan-perkataan itu masuk ke telinga siapapun yang mendengarnya Tuhan, ada kuasa-Mu yang dahsyat Tuhan masuk ke dalam tubuh roh jiwa mereka, sehingga mereka akan menjadi pelaku firman-Mu yang benar, dan firman itu akan menguduskan mereka. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepada-Mu Bapa. Amin. Saat ini kita akan menerima kebenaran firman Tuhan atau mendengar firman itu di dalam pertama Samuel pasal 12 ayatnya yang ke-24. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Demikian firman Tuhan. Hanya takutlah kepada Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hati. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, ini sebuah ketentuan. Ketika umat takut akan Tuhan dan setia beribadah dengan segenap hati, maka hal-hal yang besar akan terjadi dalam kehidupan umat. Bagaimana mukjizat bisa terjadi? Bagaimana keajaiban bisa terwujud? Dan bagaimana pertolongan Tuhan akan tiba kalau kita tidak takut akan Tuhan? Kalau kita beribadah hanya setengah-setengah hati, saat ini beribadah kepada Tuhan, besok beribadah kepada ilah lain, atau percaya kepada orang-orang yang sudah mati, atau roh-roh lain yang sangat mendukakan hati Tuhan, yang membuat Tuhan marah. Hari ini beribadah kepada Tuhan, besoknya dia pergi ke dukun. Hal inilah yang menjadi bahan perenungan bagi kehidupan kita saat ini. Kita semua menginginkan hal-hal yang besar Tuhan lakukan di tengah-tengah kehidupan saya dan saudara-saudara, yaitu pertolongan agar supaya kita dihindarkan dari berbagai pencobaan, dari berbagai penyakit. Meminta dan memohon kepada Tuhan agar diberkati, agar dijauhkan dari berbagai penyakit, dijauhkan dari berbagai musibah dan malapetaka. Itu pasti permintaan yang sama dan itu hal yang normal. Menjadi kebutuhan siapa saja, termasuk saya dan saudara-saudara. Tetapi yang menjadi pertanyaan besar, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, sudahkah kita takut Tuhan? Mana buktinya kalau kita takut Tuhan? Hakim Samuel menyampaikan ketentuan ini karena dia pasti melihat seluk-beluk kehidupan umat setiap hari dan setiap waktu. Bahwa begitu banyak pelanggaran, begitu banyak perbuatan, bahkan kelakuan mereka yang membuat dia harus menyampaikan solusi agar supaya bagaimana menyenangkan hati Tuhan.
agar supaya Tuhan melakukan hal-hal yang besar yang baik di tengah-tengah kehidupan umat. Dia menegaskan bahwa takut akan Tuhan harus disertai dengan kesetiaan beribadah. Setia beribadah dengan segenap hati mereka. Yang menjadi pertanyaan saudara-saudaraku, apakah akibatnya jikalau umat tidak mau mendengarkan seruan atau perkataan yang disampaikan oleh Hakim Samuel? Itu bisa kita temui di dalam ayatnya yang ke-25. Tetapi jika kamu terus berbuat jahat, maka kamu akan dilenyapkan, baik kamu maupun rajamu itu. Wow, sangat menakutkan. Jikalau umat tidak takut akan Tuhan dan tidak setia beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati mereka, maka akan terjadi hal yang buruk seperti itu. Mereka dilenyapkan. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, firman ini mengingatkan kepada kita sekalian betapa dahsyatnya kuasa Tuhan, betapa senangnya juga kalau kita melakukan apa yang Tuhan inginkan, yaitu takut akan Dia dan setia beribadah kepadanya dengan segenap hati. Akan berbuahkan apa? Yaitu hal-hal yang besar akan terjadi di tengah-tengah umat, yaitu hal-hal yang baik yang mendatangkan sukacita. Keajaiban dan mujizat tidak akan pernah terjadi bagi penyembah-penyembah berhala, bagi orang-orang yang tidak takut Tuhan, bagi orang-orang yang tidak setia beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati. Tetapi sebaliknya yang terjadi seperti apa yang dikatakan di dalam ayatnya yang ke-25 tadi. Akan dilenyapkan. Bukan saja umat yang dilenyapkan sebagai rakyat biasa, tetapi juga rajanya. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, inilah waktunya kita untuk memikirkan, merenungkan, bahkan mau melakukan apa yang Tuhan mau, yaitu supaya kita takut akan Tuhan, agar supaya kita setia beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati, dan tidak pernah bermain-main lagi dengan Tuhan, agar supaya kita terluput dari pelenyapan, terluput dari kebinasaan, tetapi diselamatkan. Baik dengan keadaan dunia sekarang ini. Yakin dan percaya saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang takut dan setia beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati, mereka adalah orang-orang yang mahal. Nyawa mereka ada dalam genggaman Tuhan, dijaga dan dilindungi. Tuhan akan mengirimkan pasukan malaikatnya dari langit untuk menjaga dan melindungi orang-orang pilihannya di muka bumi ini, yaitu orang-orang yang takut akan namanya yang dahsyat, orang-orang yang takut dengan menyembah dalam roh dan kebenaran nama Yesus yang berkuasa. Dia raja di atas segala raja, sehingga akan nyatalah betapa ajaib-ajaib namanya dan dahsyat. Segala perkara, segala pergumulan yang ada di tengah-tengah kehidupan orang percaya, Dia tidak akan pernah meninggalkannya. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang takut akan Tuhan dan setia beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati, bukanlah orang-orang yang bebas dari pencobaan. Justru iblis tidak suka kepada mereka, maka pencobaan itu datang. Tetapi ingat, iblis akan dihancurkan di kaki Tuhan, karena nama yang dahsyat, nama Yesus itu selalu ada di mulut, lidah, dan di hati orang-orang yang takut akan Tuhan dan orang-orang yang setia beribadah dengan segenap hati setiap saat dan setiap waktu.
maka keajaiban, hal-hal yang besar itu akan terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Amin.